teman-teman, selamat datang di Diet Mukbang. Kali ini kita sudah sampai di edisi yang ke-23, oke? Nah, di edisi yang ke-23 ini, wah kok sudah nggak nyangka ya kita sudah sampai di edisi yang ke-23. Sudah tonton semua videonya, oke? Ingat ya, semua langkah yang ada di Diet Mukbang ini sudah saya susun sejak dari pertama sekali. Memang saya tidak menyusun langkahnya diet itu seperti apa, tapi saya lebih menata ke mentalnya teman-teman. Gimana sih kita membentuk mentalnya seorang pediet sejati? Karena seorang pediet sejati, dia tidak akan mudah tumbang di tengah jalan. Dia juga seorang pediet sejati tidak punya terlalu ngoyo atau terlalu punya mimpi yang besar untuk bisa turun berat badan dengan drastis dalam waktu yang singkat. Itu bukan mentalnya pediet sayangnya. Mentalnya pediet itu justru malah lebih santai, lebih rileks karena kita mengikuti apa maunya tubuh, oke? Bukan apa maunya kita, bukan apa maunya emosi kita. Nah, teman-teman sudah bisa belum menata mentalnya untuk menjadi mental pediet? Nah, untuk menjadi mental pediet memang harus ditata ya teman-teman ya. Secara mentalnya, sejak awal pola pikirnya sudah harus ditata terlebih dahulu. Apa yang harus teman-teman lakukan first time ketika teman-teman berdiet ya? Apakah memang harus ini mengurangi makan? Tidak ya. Tapi teman-teman lihat dari diet mukbang pertama sampai diet mukbang ke-23 itu adalah cara-cara bagaimana teman-teman menyusun mentalnya pediet, oke? Tapi di sini kita konsepnya kita cuma cerita-cerita aja ya, cuma berbagi aja. Cuman kita ngobrol-ngobrol seperti biasa lah ya. Jadi tidak ada yang menggurui, tidak ada yang salah satu dari kita mana yang pintar, mana yang enggak ya. Tapi kita di sini sama-sama belajar. Kalau apa yang saya katakan ternyata tidak sesuai dengan apa yang sudah teman-teman pelajari, monggo silakan teman-teman bisa tulis di kolom komentar, oke? Nah, sekarang sebelum kita bahas ke diet mukbang yang ke-23, kita akan bahas dulu apa makan saya hari ini. Yang pertama sekali ingat ya, makan itu harus bernutrisi. Karena yang menyebabkan teman-teman kesulitan untuk berdiet atau kesulitan untuk menahan lapar, untuk mengatur makannya, untuk ngerem makannya itu dari apa? Sebab yang pertama adalah karena teman-teman makannya kurang nutrisi. Oke, sebab yang pertama sekali. Ya, jadi nutrisi itu harus komplit teman-teman ya. Tidak harus mengikuti para pediet yang memang mereka sudah punya secara finansialnya sudah kuat ya. Jadi bisa membeli beraneka ragam makanan yang ada di pasaran ya, yang katanya super untuk diet ya. Makanan itu tidak keliru sih sebenarnya ya. Ya memang kalau mereka bilang ada seratnya, ya itu ada seratnya ya. Tapi kalau secara finansial kita tidak mampu, kenapa harus memaksa ya? Kita mencari apa aja yang ada di hadapan kita. Itu mental diet, oke? Nah, sekarang yang pertama yang saya makan adalah tahu, ya. Tahu, kemudian ada ayam, paha. Kemudian ini bukan jeruk ya teman-teman ya, ini mangga tapi mangga apel. Jadi dia rasanya nggak yang manis banget gitu ya. Dia agak kecut-kecut, agak masam-masam dikit, ya. Apalagi ini kalau masih mentah, masamnya gitu ya. Nah, sekarang ini toge mentah ya. Kemudian ini bayam yang saya rebus sebentar. Kemudian di sini ada telur, protein ya. Protein hewani, ada protein nabatinya, kacang tanah, kemudian di sini ada nasi sama sambal. Oke, nah itu makanan saya ya hari ini. Oke, sekarang nanti kalau kita bahas nutrisi lagi, nanti terlalu panjang ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita langsung masuk ke diet mukbang yang ke-23, langsung ke to the point materinya. Oke, nah kenapa sih kok kita harus mau belajar ilmunya diet gitu ya? Ilmu menata pola hidup itu kewajiban bagi semua ibu-ibu seharusnya. Mau jenengan bisa berdiet atau tidak, tapi jenengan punya kewajiban untuk belajar mempelajari anatomi tubuhnya jenengan sendiri, sistem tubuh kita sendiri, bagaimana kinerja tubuh kita sendiri. Itu penting banget. Karena apa? Karena kesehatan kita itu sangat mempengaruhi terhadap semua keluarga kita, anak-anak kita. Kalau kita sehat, ya insya Allah anak-anak kita juga akan sehat. Kalau kita sehat, suami juga seneng ya. Gitu teman-teman, memang sepertilah faktanya ya. Jadi usahakan untuk kita bisa sehat, kita tidak cuma harus menggantungkan semuanya dengan obat ya. Nggak harus. Jadi kita mengetahui siapa diri kita gitu. Karena begini ya. Kadang saya sendiri secara realita yang kita hadapi, kenyataannya sekarang kan ini ya, kebanyakan masyarakat kita orang Indonesia itu sekarang sejak tahun
80-an ke atas ya, 80-an ke atas. Ini berdasarkan penelitian juga ya. 80-an ke atas itu banyak sekali ditemukan wanita-wanita yang obesitas, sementara sejak 80 tahun 80 ke bawah itu rata-rata orang Indonesia itu ideal. Nah, semenjak 1980 ke atas itu mulai ditemukan banyak yang obesitas. Terus yang kedua itu kemakmuran kita itu dinilai dari apa ya, warisan nenek moyang kita yang dulu. Warisan nenek moyang kita itu dulu itu kalau orang tua zaman kita ya, misalnya mertua saya dulu kalau melihat perut saya yang besar, terus saya badannya juga gede, itu dia itu selalu ngomong, wong weteng perut kok kayak gitu toh, perut kok kayak gitu, kayak dia itu kayak heran gitu ya melihat ada perut kok bentuknya seperti itu, kayak perut saya itu dulu kan saya gemuk banget ya, gede. Nah itu mertua saya tuh terus ya, jadi ketika dia ngerokin saya gitu ya Allah ini kok punggung kok kayak lapangan gitu ya, segede lapangan gitu ya. Ya memang orang-orang tua zaman dahulu kita tidak bisa menyalahkan mereka ya. Belakangan ini saya juga mulai berpikir, oh iya ya, dulu mertua saya itu selalu ngingetin saya kalau badan saya, bentuk tubuh saya itu sebenarnya bukan bentuk yang normal gitu ya. Tapi kan kalau dulu kita gemuk itu kan, kalau kita dibilang gemuk itu kan kita selalunya tersinggung ya kan. Kita selalunya tersinggung. Justru kita nggak mencoba membenahi diri, tapi justru kita menyalahkan mereka. Lah itu kenapa sih kamu mulut kamu mulut kok sukanya ngomongin orang aja. Aku gendut ya, biarin, ini kan tubuhku gitu ya. Sama dulu saya juga seperti itu ya teman-teman ya. Terus belakangan kemudian mulai berpikir, oh ternyata mertuaku itu juga nggak salah gitu ya. Dia bilang seperti itu karena memang dia melihat saya yang gemuk sekali waktu itu ya. Sementara suami saya kan kecil banget dan saya gemuk banget sampai ibu mertua saya itu sampai bilang kalau saya dan suami itu lebih tua saya, padahal saya lebih muda 6 tahun dari suami gitu kan ya kan. Tapi secara kelihatannya kalau kita gemuk kan kita kelihatannya jadi lebih tua ya. Suami saya jadi lebih muda, saya menjadi lebih tua gitu ya. Nah, jadi ya memang orang tua zaman dulu ya, mertua saya kan udah tua banget ya. Udah tua banget. Nah, tapi sekarang sudah meninggal beliau. Nah, beliau itu melihat saya itu kayak makhluk asing gitu ya, kayak makhluk asing, nggak aneh kok ada perut segede itu gitu ya, kok ada perut gendol-gendol kayak gitu, terus kok ada punggung sampai segede lapangan gitu ya. Ya memang seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita memang aneh, bentuk kita itu aneh karena bentuk kita itu bukan sewajarnya. Perut yang wajar, perut yang ideal itu memang bentuknya rata. Seperti mertua saya, memang dia perutnya rata banget karena beliau ini ya secara kontrol makannya bagus. Terus dia setiap hari kan, kalau orang zaman dulu kan pakai Stagen itu ya, tapi bukan Stagen yang bikin yang bikin perut mertua saya itu kenceng terus rata, itu enggak. Karena dengan Stagen itu jadi lebih mudah mengontrol makan ya. Jadi kayak hormon kenyangnya, rasa kenyangnya itu nggak terlalu kayak orang-orang zaman sekarang gitu ya. Kalau mertua saya itu ya makan, kalau sudah makan ya sudah gitu, nanti ditunggu 4 jam baru nanti beliau lagi makan lagi. Jadi bukan yang apa-apa dimasukin, kalau beliau sudah merasa kenyang ya sudah, beliau tidak akan mengambil. Jadi seperti itu. Jadi kalau pola hidup mertua saya seperti itu. Jadi kenapa badannya tetap langsing sampai beliau wafat, sampai beliau meninggal ya. Nah, jadi intinya ini juga saya menilai diri saya sendiri juga ya, mengambil contoh dari apa yang saya rasakan gitu ya. Jadi kalau seandainya mertua jenengan atau orang-orang zaman dulu suka mengolok-olok kita atau suka ngomong kayak, sebenarnya mereka nggak mengolok-olok sih, mereka nggak sengaja ingin nggak sengaja ingin menyakiti kita, itu tidak. Tapi karena mereka merasa heran saja, kok ada bentuk yang kayak gitu, ada bentuk yang seperti kita gitu ya. Nah, iya betul teman-teman, memang aslinya kenapa orang-orang Korea itu saya pernah lihat video gitu ya, kenapa orang-orang Korea kok langsing gitu ya. Itu salah satu faktornya karena warisan leluhurnya zaman nenek moyangnya itu memang mengharuskan setiap wanita itu memang harus ideal. Semua manusia ya, semua rakyatnya, semua orang itu memang seharusnya bentuknya ideal gitu ya. Jadi itu sudah tertanam, jadi sudah ditanamkan sejak warisannya dulu sampai ke orang-orangnya zaman sekarang. Itu memang mengharuskan ya, memang seperti mewajibkan ya, bahwa bentuk yang namanya bentuk wanita itu memang harus ideal. Jadi itulah kenapa dari sistem pendidikannya, dari
apa ya, dari ini perdagangan, dari semua sektor itu sangat sangat peduli dengan keidealan tubuhnya masyarakatnya gitu ya. Misalnya kalau di Korea itu semua makanan itu dikasih label nutrisi sama dikasih itu berapa kalorinya ya, berapa kalorinya dengan berat yang sama, dengan neto itu ya, berat bersih yang sama dengan apa yang ada di kemasan itu. Jadi kalau di Indonesia kan kadang masih disembunyikan kalorinya itu kecil banget, tapi kalau di Korea itu jumlah kalorinya itu gede, dipapang di depan, di paling depan gitu. Jadi kalau ada orang mau ngambil itu, oh ini kalorinya segini, tadi aku sudah makan, jadi sudah ada hitung-hitungannya dengan jelas gitu ya. Nah itu bedanya di situ teman-teman ya. Dan kalau bedanya dengan orang Indonesia juga, anak-anak gitu ya, misalnya ya anak-anak yang gede gemuk gitu kan dianggap sebagai anak yang sehat, apalagi semakin gendut kalau SD itu ya, semakin gendut, ih gemes mbak, anaknya kok sehat banget sih mbak, makannya apa sih. Nah ini yang menjadi apa ya, yang menjadi PR buat kita ya. Apakah memang kemakmuran atau kesehatannya anak itu memang benar-benar diukur dari gedenya badannya dia ya? Padahal masalah kesehatan yang sedang melanda sekarang ini ya, banyak sekali anak-anak obesitas, anak-anak Indonesia yang terkena apa ya, penyakit gula, diabetes ya teman-teman ya, saking gemuknya, saking gendutnya. Terus ada juga itu yang pernah waktu dulu viral itu ya, anak sampai segede apa ya, sampai gede banget, itu siapa namanya aku lupa ya. Nah itu sampai sudah gede banget karena dia pola makannya yang sudah tidak teratur, terus sukanya makan makanan yang nggak sehat, terus minum minuman manis sampai melewati batas kewajaran gitu ya teman-teman ya. Nah itu entah kenapa pola pikir nenek moyang kita yang kayak orang-orang Korea sama itu, kenapa kok bisa terpotong habis gitu ya, itu kenapa kok sekarang masih bisa digantikan dengan pola pikir bahwa yang gemuk itu makmur ya, yang gemuk, anak-anak gemuk itu sehat, kalau orang tua yang gemuk itu tandanya makmur, tandanya penak, uripe penak ya. Padahal aslinya, yang asli sebenarnya apakah memang iya? Sebenarnya tidak ya teman-teman ya. Nah, ini menjadi kewajiban kita. Di sini saya mau mengangkat di materi diet yang diet banyak ke-23 ini menjadi materi kita yang akan kita bahas ya. Gimana caranya sih kita bisa memutus rantai itu, memutus rantai warisan dari nenek moyang kita masukkan kembali ke pola pikir kita di orang-orang zaman sekarang. Karena dampak dari kegemukan itu sudah merajalela teman-teman ya, penyakit diabetes, terus penyakit jantung pada wanita ya, terus diabetes juga sudah menjadi apa ya, sudah menjadi penyebab kematian terbesar juga di Indonesia gitu ya teman-teman ya. Nah kalau pola pikir kita masih memakai pola hidup modern, pola pikir modern bahwa yang gemuk itu makmur, itu ya nanti kita nggak akan stop teman-teman ya. Jadi mulai sekarang kita punya kewajiban untuk memutus itu. Kita ibu rumah tangga, kita yang mengendalikan konsumsi, kita yang mengendalikan keluar masuknya makanan yang ada di rumah ya. Nah sekarang bagaimana kita mau memutus itu biar anak-anak kita, generasi kita selanjutnya, anak-anak turun kita nanti nggak ada yang obesitas kayak kita ya, misalnya nggak ada yang obesitas lagi. Saya sudah pernah obesitas, adik saya obesitas, tante saya obesitas juga ya, tapi emak saya alhamdulillah enggak gitu. Nah bapak saya juga nggak obesitas. Kenapa saya bisa obesitas ya? Mak saya bukan nggak gendut, bapak saya juga nggak gendut. Kenapa saya bisa obesitas dulu ya? Ya dulu saya memang benar-benar obesitas ya teman-teman ya. Adik saya pun sama obesitas juga, tapi yang adik saya yang ketiga enggak gitu ya. Jadi nggak keturunan juga ya. Jadi bukan keturunan ya, karena mak bapak saya juga nggak gendut gitu loh. Bapak saya bahkan kurus banget. Mak saya juga ideal biasa ya. Kenapa saya jadi obesitas? Jadi kita di sini cutnya di sini ya. Jadi gendut itu bukan karena masalah keturunan doang. Oke, bukan karena masalah keturunan doang. Emak bapak kita gendut, terus kita jadi gendut itu enggak. Tapi ini semua karena pola hidup. Karena pola hidup yang kita tanamkan, karena pola hidup yang kita buat, sampai pola hidup itu dipelajari oleh anak-anak kita. Oh, berarti cara makan makan nasi pakai mie, makan nasi pakai kentang, makan nasi pakai bakwan goreng gitu ya. Nah, itu yang bikin yang bikin penularan obesitas itu jadi lebih banyak lagi, karena banyak orang tua atau kita yang tidak mau belajar tentang apa itu nutrisi, tentang apa itu sistemnya tubuh kita. Nah, caranya seperti apa ya teman-teman ya? Mau nggak sih? Kan kita sudah merasakan gimana rasanya kita menjadi obesitas. Nah,
itu pun kita juga nggak mau dong itu nanti dirasain sama anak-anak kita, karena jadi obesitas itu nggak senang, nggak enak ya teman-teman ya. Bayangkan ketika kita dulu SMP, kita yang paling gendut sendiri, kita jadi insecure dengan diri kita, nggak mau menaikkan kepercayaan diri kita itu kuat. Dulu nasib saya masih lebih baik karena saya dikodarkan saya cerdas, saya pintar gitu, saya juga juara gitu ya. Jadi ya itu tingkat kepedean saya agak naik dari gendut nggak apa, yang penting kan saya pinter. Dulu saya seperti itu ya. Tapi kalau seandainya anak-anak itu tidak menemukan kekuatannya, mereka akan menjadi anak yang insecure teman-teman ya. Daannya dari badannya yang tidak bagus, dan dia merasa badannya itu paling besar sendiri satu kelas. Itu siksaan banget rasanya. Karena saya juga pernah mengalami ya dari kecil, dari saya SMP sampai SMA, sampai saya umur menikah dan sudah punya anak 3 itu ya, sampai saya umur 35 tahun saya baru sadar, saya baru mau tobat gitu ya. Nah kemudian nggak mau dong anak-anak kita juga punya derita yang sama. Insecure itu deritanya luar biasa banget ya. Nah, kita mau dong punya anak yang percaya dirinya luar biasa gitu ya. Nah, sekarang caranya gimana Mbak? Nah, caranya kita harus mau belajar ya teman-teman ya. Salah satunya dengan teman-teman melihat video yang ada di diet mukbang ini. Itu salah satunya. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita lakukan adalah usahakan teman-teman untuk bisa, ibu-ibu semuanya di sini ya, ibu-ibu untuk bisa memasak makanannya sendiri. Makanan kita termasuk makanan keluarga juga harus beragam. Setiap hari memastikan ada sayur, ada lauk, ada tahu, ada tempe ya. Nah, kemudian itu monggo silahkan jenengan atur setiap hari, jenengan bikin daftar menunya setiap hari, memastikan makanan keluarga semuanya ada nutrisinya. Buah monggo silahkan disiapkan ya, makan pagi, makan siang, makan sore, semuanya nutrisinya komplit ya teman-teman ya, terutama protein, karena disinyalir orang-orang Indonesia kebanyakan kekurangan protein. Oke? Nah, kemudian itu yang pertama. Yang kedua, jadi jangan malas masak, jangan mudah menyerah untuk membeli jajanan di luar. Oke, yang kedua, jangan mudah menyerah untuk membeli jajanan di luar, karena akibat kita sibuk ya, karena manusia modern sekarang ini ibu-ibunya kerja, jadi sibuk. Mau masak sudah gak sempat, malah masaknya dikorbankan ya, itu seharusnya nggak benar ya teman-teman ya. Nah, masaknya jadi dikorbankan, jadi malah beli makanan di luar atau jajan di luar. Jajan di luar mungkin juga bisa dengan atur, bisa sesuai dengan nutrisinya ya. Tapi kalau makanan bernutrisi dengan jajan di luar itu nanti satu porsi aja sudah 25.000 ya. Misalnya ayam bakar satu porsi sudah 20.000, nanti peng kali berapa keluarga sudah berapa ya? Sudah berapa ratusan ribu lebih ya biasanya ya. Nah, itu kalau jenengan bisa mengolah dengan 50.000 itu sudah dapat makanan yang bernutrisi ya teman-teman ya dalam satu hari. Padahal sebenarnya kan lebih hemat ya seharusnya ya. Apalagi kalau makanan-makanan di luar itu dia kebanyakan micin, kebanyakan monosodium glutamat. Monosodium glutamat itu dia akan menetralisir rasa. Jadi rasa asinnya itu garamnya banyak banget, terus nanti ditambahkan monosodiumnya lagi, makanya kenapa makanannya jadi enak tapi secara sodiumnya tinggi banget. Padahal kalau sodium kita tinggi itu nanti dia akan menahan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Karena kalau jajan itu harganya sudah mahal, sudah banyak ya jajannya, makannya. Nah, kita mau nambahin ke nutrisi lain lagi kan sudah terbatas, jadi makannya cuma itu tok, cuma nasi sama protein tok, tapi buahnya nggak masuk, sayurnya nggak masuk ya. Padahal kalau kita bisa mengelola keuangan kita, buah nanti itu sudah dapat komplit ya, 100.000 satu hari itu sudah dapat komplit, sudah dapat buah sayur gitu ya. Tapi kan kalau kita jajan nggak dapat komplit ya. Kemudian yang ketiga, teman-teman bisa membatasi anak-anak kita biar tidak ketagihan sama yang namanya gula ya, gula. Kalau seandainya memang gula itu penting ya teman-teman ya, kita juga dibatasi kok. Tetap tubuh kita tetap butuh gula dari karbohidrat ya, tapi ya gula dari karbohidrat, karena kalau nggak ada gula nanti kan tubuh kita juga kesusahan juga mau mengambil nutrisi paling cepat, itu kan berasal dari gula ya, bukan dari protein, bukan dari lemak juga. Nah, tapi yang nggak dibutuhkan tubuh adalah gula-gula sampah, misalnya dari minuman manis itu ya. Diusahakan anak-anak kita memang mau nggak mau dibatasi minuman manisnya ya teman-teman ya, karena sekarang minuman manis itu beredarnya luar biasa di sekolah. Nanti mereka ketemu, nanti di jalanan pulang sekolah masih ketemu lagi, di rumah itu juga ada yang jajanannya minuman manis juga. Nanti kalau anak jenengan sudah minuman manis itu ada yang menyebutkan kalau minuman manis itu dia mengandung kayak zat
yang bikin ketagihan gitu ya. Jadi kalau ketika sudah ketagihan minuman manis, nanti besoknya dia akan merasa ingin minum minuman manis terus gitu ya. Padahal itu bahaya banget teman-teman ya. Iya, sekarang kondisi mereka mungkin dengan minum minuman manis nggak gemuk ya. Tapi itu nanti efeknya akan mereka rasakan ketika mereka nanti sudah punya anak, sudah hormon estrogennya sudah mulai naik, kan lemaknya juga naik ya, lemaknya jadi mudah naik. Nah itu nanti yang akan menjadi yang akan menjadi efeknya dari apa yang mereka lakukan di waktu masih muda. Di waktu masih muda mereka secara ototnya masih berkembang gitu ya. Jadi si otot itu memakan habis itu semua minuman-minuman manis atau energi atau kalori yang mereka masukkan itu dilumat habis. Tapi nanti kalau sudah tua, usia 30 plus, di mana otot kita sudah mulai menurun, itu nanti ya kekuatannya tidak akan sama dengan ketika kita masih muda dalam mengolah kalori yang masuk. Sementara kalau sudah ketagihan, itu nanti sampai tua pun kalau nggak mencoba di stop ya akan terus ketagihan minuman manis terus teman-teman. Jadi kita usahakan anak-anak kita untuk tidak mengkonsumsi makanan manis sama minuman manis. Memang harus dibatasi. Memang bisa nggak dibatasi? Bisa. Tapi jangan pastikan anak-anak makan di rumah dengan nutrisi yang baik, biar mereka nggak ketagihan untuk jajan makanan di luar. Kadang itu kesalahan kita juga ya, kita nggak masak, kita nggak memperjuangkan untuk bisa masak untuk mereka, terus mereka akhirnya mencari makanan di luar. Nah itu ya teman-teman ya, jadi pastikan pagi, siang, sore anak-anak makan tepat waktu. Oke? Nah itu tiga strategi yang bisa saya bagi ya, karena nanti waktunya malah jadi kepanjangan. Kita lanjutkan di edisi selanjutnya ya teman-teman. Yang penting teman-teman menanamkan kepada anak-anak bahwa yang namanya badan itu bentuknya harus ideal. Jadi kalau seandainya mereka tidak ideal, pasti ada sesuatu yang bisa teman-teman tanamkan untuk mereka. Oh iya, yang terakhir ya teman-teman ya, yang keempat itu adalah usahakan anak-anak untuk bergerak ya, untuk mau bergerak, karena manusia itu desainnya adalah bergerak. Mereka memasukkan kalori tapi harus juga digunakan untuk bergerak. Jadi karena masalahnya sekarang ini anak-anak sekarang dituntut untuk apa? Untuk stay di rumah, mager dengan gadgetnya ya. Itu monggo kita berjuang untuk anak-anak gimana caranya mereka aktif bergerak. Teman-teman kasih fasilitas olahraga atau fasilitas untuk bermain, fasilitas untuk berkreatif agar mereka tidak terlalu mager dengan gadgetnya. Oke teman-teman ya, yuk. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe video ini untuk teman-teman terus bisa mendapatkan video yang lebih bagus lagi dari edisi ke edisi. Oke, bye!